Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Aziz Mahendra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Critical Success Factor dan Key Performance Indicator. Yang pertama yaitu Critical Success Factor. Critical Success Factor adalah sekumpulan analisa dari banyak proses-proses penentu keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Critical Success Factor atau CSF digunakan untuk menyusun struktur kebutuhan informasi pada hierarki manajemen. Setiap manajer mempunyai kebutuhan informasi yang spesifik, dipengaruhi oleh tingkatan dan skala tanggung jawab, serta jenis dan sumber daya organisasi yang digunakannya. Berikutnya sejarah Critical Success Factor. CSF pertama kali dikembangkan pada tahun 1961 oleh D. Ronald Daniel. Kemudian setelah itu, John F. Rocard menerbitkan artikel di Harvard Business Review yang menstandarisasikan dan menamainya metode Critical Success Factor. Kemudian pada tahun 1995, James A. Johnson dan Michael Friesen menerapkan CSF dalam berbagai bidang. Kemudian tipe-tipe Critical Success Factor. Yang pertama ada industri Critical Success Factor yang dihasilkan dari karakteristik industri tertentu. Yang kedua ada strategi Critical Success Factor yang dihasilkan dari strategi kompetitif yang dipilih organisasi. Kemudian yang ketiga ada Environmental Critical Success Factor yang dihasilkan dari perubahan ekonomi atau teknologi. Kemudian yang keempat ada Temporal Critical Success Factor yang dihasilkan dari kebutuhan organisasi, internal, dan perusahaan. Berikutnya manfaat Critical Success Factor. Yang pertama dapat mengembangkan strategi sistem informasi karena CSF secara keseluruhan telah berakar pada bisnis dan memberikan komitmen bagi manajemen puncak. Yang kedua, menghubungkan proyek sistem informasi yang akan diimplementasikan dengan tujuannya. Dengan demikian, sistem informasi nantinya akan dapat direalisasikan agar sejalan dengan strategi bisnis. Yang ketiga, menjadi perantara yang baik dalam mengetahui informasi apa yang diperlukan oleh setiap individu. Dan yang keempat, berguna dalam perencanaan sistem informasi pada saat strategi bisnis tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Berikutnya, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator merupakan suatu parameter yang berfungsi sebagai media pengukuran suatu kinerja dalam perusahaan dengan menggunakan rentang angka, nilai, atau persentase. KPI atau Key Performance Indicator dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu instansi dalam mencapai tujuannya. KPI diciptakan terfokus kepada aspek kinerja organisasi dengan mengeksekusi visi strategisnya. Berikutnya yaitu ada dua jenis Key Performance Indicator. Yang pertama KPI finansial, yaitu KPI yang terkait dengan seluruh hal mengenai kegiatan finansial perusahaan atau organisasi. Bertujuan untuk memprediksi apakah bisnis dapat bertahan dengan baik jika terjadi penurunan keuangan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada KPI non-finansial, yaitu KPI yang pelaksanaannya tidak secara langsung mempengaruhi aktivitas finansial suatu perusahaan. Berikutnya, manfaat Key Performance Indicator. Yang pertama, manfaat bagi organisasi atau perusahaan, yaitu dapat membantu perusahaan menyampaikan ekspektasi bisnis yang dimilikinya kepada karyawan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua, manfaat bagi anggota organisasi atau karyawan. Karyawan dapat menentukan bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.